Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Pramatasari dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nuntaya Bandung. Di video ini saya akan menjelaskan juga mempraktikkan praktik wudhu, landasan-landasan wudhu, praktik sholat, landasan-landasan sholat, dan juga tilawah Al-Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Landasan-landasan wudhu. Wudhu adalah hal penting dan mendasar dalam agama Islam. Terbukti, perintah dan anjuran tentang wudhu turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertegas lewat salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil tentang wudhu diantaranya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu serta basuhlah kakimu sampai mata kaki." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian Rasulullah mempertegas anjuran untuk berwudu melalui salah satu hadisnya yang berbunyi, "Barang siapa berwudu seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan perjalanannya menuju masjid, dan sholatnya sebagai tambahan pahala baginya." Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Fasubhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Syami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan-landasan sholat. Pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hambanya dengan penciptanya. Dalil mengenai sholat. Dalil tujuan pelaksanaan sholat terdapat dalam Quran surat At-Toha ayat 14 yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Quran surat At-Toha ayat 14. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa tujuan sholat adalah agar setiap hambanya senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Arti berzikir di sini adalah selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Seperti ketika kita takbir, membaca Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar, menjelaskan tentang keagungan Allah. Ketika hati selalu mengingat Allah, membuat jiwa kita menjadi tenang dan tentram. Dan juga Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sedangkan dalam Quran surat Al-Ankabut menyebutkan bahwa sholat mampu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Dalam ayat tersebut berarti jika sholat kita baik, benar, dan khusyuk, hal tersebut membuat nurani kita paham akan segala larangan yang diperintah untuk tidak dilakukan, yang bisa disebut dengan kualitas ketakwaan seseorang. Karena kualitas ketakwaan seseorang akan selalu menjaga hati, lisan, dan perbuatan dari niat menyakiti dan menzolimi seseorang. Tujuan sholat. Sholat menjadi dasar dan pedoman dari setiap aktivitas kehidupan manusia, karena sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Oleh karena itu, sholat merupakan ibadah yang mengatur segala aktivitas baik itu diperintahkan maupun dilarang Tuhan. Aktivitas manusia berhubungan dengan Allah sebagai Tuhan penciptanya yang disebut hablum minallah, sedangkan aktivitas berhubungan dengan manusia disebut hablum minanas. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah dengan amal kebaikan dan menyembah kepadanya. Menyembah di sini berarti beribadah dan salah satunya adalah sholat. Kita hidup di dunia ini hanya sementara,
Dan dari kehidupan di dunia inilah menentu kehidupan kita selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan kekal selamanya. Amalan perbuatan kita yang akan menentukan kita akan masuk surga ataupun neraka yang menjadi tujuan hidup manusia sesungguhnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibarat orang mengatakan bahwa hidup di dunia adalah permainan. Di dunia kita diuji dengan waktu dan keadaan. Segalanya sudah diatur di dalam Al-Quran, bahwa manusia bisa memilih untuk bersujud menyembahnya atau menjadi kafir. Jika di dunia ini kita lolos dari ujian, baik itu kemudahan atau kesulitan, kita tetap menjaga iman dan takwa kita. Kita dapat memenangkan surga, begitupun sebaliknya. Segala amalan yang mengarahkan kita ke surga memang tidaklah mudah, bak mawar berduri. Kita akan banyak diuji di dunia ini, seperti mampukan kita menahan diri dari perbuatan maksiat, mampukah kita mengorbankan harta kita untuk berjuang di jalan Allah, mampukah kita menahan diri dari lisan yang kotor, menggunjing, menghasut, dan memfitnah, mampukah kita sholat dan berpuasa dalam keadaan sulit sekalipun. Khusyuk dalam sholat, Allah Ta'ala berfirman, menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Al-Mu'minun ayat 1-2. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sholat wajib. Sholat adalah kewajiban yang mempunyai hukum wajib dan sunnah tergantung jenis sholatnya. Sholat yang termasuk fardu ada dua, yaitu fardu ain, yaitu sholat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh digantikan oleh orang lain seperti sholat 5 waktu. Dan sholat Jumat bagi laki-laki, sedangkan fardu kifayah adalah sholat yang wajib dikerjakan dan tidak berkaitan dengan dirinya, seperti sholat jenazah. Sholat wajib ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat sunnah. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh sholat sunnah yang biasanya dilakukan setiap hari yaitu sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Sholat sunnah ada 2, yaitu sunnah mu'akkad, yaitu sholat yang dianjurkan dengan penekanan kuat seperti sholat di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat yang dianjurkan tetapi tidak dengan penekanan kuat, seperti sholat rawatib. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Sedemikian pentingnya sholat, Allah bahkan tetap memerintahkan orang yang sakit untuk melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Bahkan orang yang dicekam ketakutan pun tetap diharuskan melakukan sholat, meskipun harus melakukannya di atas kendaraan, sambil berjalan, atau dengan tata cara khusus. Barang siapa meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa ia tidak wajib, maka ia telah kafir. Adapun orang yang meninggalkan sholat hanya karena malas tetapi masih meyakini wajibnya, maka ia harus diingatkan untuk kembali melakukan sholat. Jika tidak bisa diingatkan, maka hendaknya ia dihukum dengan hukuman yang sanggup membuatnya jera dan menyadarkannya untuk kembali melakukan sholat. Bahkan, Allah juga mencela orang yang melakukan sholat tetapi lalai dalam sholatnya. Maksud lalai di sini antara lain sudah mengundur-mundur waktu sholat sampai waktunya hampir habis, sehingga ia melakukan sholat dengan tergesa-gesa atau bahkan habis. Lalai di sini juga bisa bermakna tidak pernah khusyuk sewaktu-waktu sholat, raganya sholat tapi pikirannya kemana-mana, memikirkan kesibukan dunia. Syarat dan rukun sholat. Syarat wajibnya sholat bagi seseorang yaitu 1. Muslim, 2. Berakal, 3. Balik. Syarat sahnya sholat. 1. Mengetahui bahwa waktu sholat telah masuk. 2. Suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. 3. Badan, pakaian, dan tempat sholat suci dari najis. 4. Menghadap ke kiblat bagi yang mampu.
Rukun-rukun fardu sholat. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri pada sholat fardu. 4. Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, dan membaca tasyahud di dalamnya, dan salam. Sunnah-sunnah sholat. 1. Mengangkat tangan pada 4 tempat saat takbiratul ihram, saat menuju ruku, saat bangkit dari ruku, dan saat beranjak ke rakaat ketiga. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. 3. Mengucapkan doa iftitah pada rakaat pertama secara sirri. 4. Mengucapkan amin setelah Al-Fatihah. 5. Membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. 6. Takbir intikal. 7. Membaca zikir doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW ketika ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. 8. Duduk istirahat. 9. Tasyahud awal. 10. Membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir. 11. Membaca doa sebelum salam. 12. Membaca zikir dan doa sesudah salam. Waktu-waktu sholat. Waktu sholat subuh sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Waktu sholat zuhur sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Waktu sholat asar sejak bayangan benda sama panjang dengan bendanya sampai matahari menjadi kuning. Adapun sejak matahari menjadi kuning sampai terbenamnya matahari adalah waktu yang makruh, meskipun boleh, bagi yang tidak memiliki uzur. Waktu sholat maghrib sejak matahari telah benar-benar tenggelam sampai hilangnya mega merah. Waktu sholat isya sejak hilangnya mega merah sampai tengah malam. Sholat isya sebaiknya tidak dilakukan sejak tengah malam sampai terbitnya fajar shodiq, bagi yang tidak memiliki uzur, meskipun boleh. Tempat-tempat sholat. Sholat bisa dilakukan di mana saja, asalkan tempat tersebut suci. Tempat-tempat tertentu yang kita dilarang untuk sholat di situ adalah pekuburan dan WC. Sebaik-baik tempat untuk sholat fardu bagi laki-laki adalah masjid. Apabila terdapat banyak masjid, maka yang lebih utama adalah di masjid, yang jumlah jamaahnya jauh lebih banyak. Adapun sholat sunnah, secara umum lebih utama jika dilakukan di rumah, kecuali beberapa sholat seperti sholat tahiyatul masjid yang tentu saja tidak boleh dilakukan kecuali di masjid. Sementara itu, sebaik-baiknya tempat sholat bagi perempuan adalah rumahnya. Tetapi, kita tidak boleh melarang para wanita untuk pergi ke masjid selama tidak berbahaya bagi keselamatan dan keamanannya dan tidak pula mendatangkan fitnah. Di samping itu, terdapat pula tempat-tempat khusus yang mana sholat di dalamnya memiliki keutamaan yang sangat besar. Tempat tersebut adalah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Menurut jumhur ulama, hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah bagi setiap laki-laki muslim yang mukallaf. Sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mendengar azan dan tidak memiliki uzur. Sholat berjamaah lebih utama 25 atau 27 derajat dibanding sholat sendirian. Sholat berjamaah merupakan salah satu sarana untuk memperkuat ukhuwah dan kekompakan di antara sesama muslim. Dalam sholat berjamaah harus ada seorang imam dan sekurang-kurangnya satu orang makmum. Seorang wanita tidak boleh mengimami makmum laki-laki mukallaf, tetapi seorang laki-laki boleh mengimami makmum wanita. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jika sama, maka yang lebih memahami sunnah Nabi. Jika sama, maka yang lebih dulu hijrah. Jika sama, maka yang lebih tua usianya. Seorang imam harus memperhatikan kondisi makmumnya. Yang dijadikan ukuran adalah makmum yang paling lemah. Seorang makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Apabila melakukan kesalahan, maka makmum hendaknya mengingatkan. Cara mengingatkan adalah dengan mengucapkan tasbih atau subhanallah bagi makmum laki-laki dan dengan bertepuk bagi makmum wanita. Apabila imam salah dalam bacaan Al-Quran, maka hendaknya makmum mengingatkan dengan membacakan bacaan yang seharusnya. Shaf yang paling utama bagi makmum laki-laki adalah shaf yang terdepan. Lebih disukai apabila yang berdiri persis di belakang imam pada shaf pertama adalah yang paling alim. Demikian seterusnya untuk beberapa orang di sampingnya. Tujuannya adalah agar mudah mengingatkan imam jika salah dan agar tidak menggantikan imam jika imam
batal sholatnya. Hukum makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapati imam melakukan takbiratul ihram. Jika makmum sempat melakukan ruku dengan tumanina bersama imam, maka ia telah mendapatkan rakaat itu. Selesai imam mengucapkan salam, makmum langsung berdiri melanjutkan sisa rakaat yang belum ia kerjakan. Sholat orang yang sakit, orang yang berada di atas kendaraan, dan orang yang sedang dicekam rasa takut. Orang yang sakit dan tidak bisa berdiri atau jika berdiri dikhawatirkan akan memperparah sakitnya, memperlambat sembuhnya, pusing atau pingsan, maka dia boleh sholat dengan duduk. Jika dengan duduk pun tidak bisa, maka dia boleh sholat dengan berbaring, miring ke kanan, menghadap ke kiblat. Jika tidak bisa, dia boleh sholat dengan berbaring di mana telapak tangannya menghadap ke kiblat. Jika masih tidak bisa, dia boleh sholat dengan isyarat. Bagi yang sedang berada di atas kendaraan, hendaknya sholat dengan berdiri jika mampu dan tidak menyusahkan. Jika tidak bisa, hendaknya dia menghadap ke kiblat di awal sholatnya. Selanjutnya mengikuti arah kendaraannya. Jika masih tidak bisa juga, dia boleh menghadap kemana saja sesuai dengan arah kendaraannya, karena kemanapun kita menghadap maka disitulah wajah Allah. Bagi sekumpulan orang yang sedang dicekam bahaya yang akan menyerang atau misalnya dalam peperangan, mereka diperbolehkan melakukan sholat berjamaah dengan tata cara sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sering disebut juga sebagai sholat khauf. Dalam kondisi bahaya yang sangat mencekam atau mengkhawatirkan, seseorang bisa pula sholat sambil berjalan atau mengendarai kendaraan. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya sholat itu dan betapa tercelanya orang yang suka menelantarkan waktu sholat sehingga keluar dari waktunya atau hampir kehabisan waktunya, sehingga tidak bisa melakukan sholatnya dengan tenang. Sholat jama dan qashar. Dari sisi bahasa, menjama artinya menggabungkan, sementara mengqashar artinya memendekkan. Menjama sholat artinya menggabungkan dua sholat pada satu waktu. Sementara mengqashar sholat artinya meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat zuhur bisa dijamak dengan sholat asar, sedangkan sholat maghrib bisa dijamak dengan sholat isya. Jama bisa dilakukan pada waktu sholat yang pertama, disebut jama takdim. Jama bisa pula dilakukan pada waktu sholat yang kedua, disebut jama takhir. Adapun sholat yang bisa dikosor hanya sholat 4 rakaat saja. Bagi orang yang sedang bepergian, dia boleh mengkosor dan menjamak sholatnya, baik ketika masih di tengah perjalanan ataupun ketika sudah sampai di tempat tujuan. Sementara kita tidak berniat untuk bermukim di situ. Khusus untuk jama, ia bisa juga dilakukan karena hujan, sakit, atau hajat yang lazimnya sangat menyulitkan untuk tidak menjamak. Sholat Jumat. Sholat Jumat wajib bagi setiap laki-laki mukallaf yang mukim atau tidak sedang dalam perjalanan, tidak sakit, dan tidak memiliki uzur yang dibenarkan oleh syariat. Adapun wanita dan anak-anak, mereka tidak wajib melakukan sholat Jumat. Bagi laki-laki mukallaf yang tidak diwajibkan sholat Jumat, ia bisa tetap melakukan sholat zuhur sebagaimana hari-hari yang lain. Sholat Jumat dilakukan 2 rakaat, didahului dengan 2 khutbah yang mana kedua khutbah itu disela dengan duduk sejenak. Azan dilakukan setelah khatib mengucapkan salam. Khutbah Jumat hendaknya tidak terlalu panjang dan berbicara tentang permasalahan umat yang terpenting. Sementara itu, sholatnya hendaknya diperpanjang. Pada saat khutbah berlangsung, seseorang tidak boleh berbicara atau bercakap-cakap sesama jamaah. Begitu kita masuk masjid untuk sholat Jumat, kita disunahkan untuk terlebih dulu melakukan sholat sunnah. Bila saat kita masuk ternyata khatib sudah berkhutbah, maka hendaknya kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat secara singkat. Sebelum sholat Jumat, kita disunahkan untuk mandi. Mandi sholat Jumat bisa dilakukan semenjak masuknya waktu subuh, tetapi yang paling utama adalah menjelang berangkat sholat Jumat. Dalam menunaikan sholat Jumat, kita atau para laki-laki mukallaf juga disunahkan untuk memakai pakaian sebagus-bagusnya dan tampil serapi-rapihnya serta memakai minyak wangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin
tadayantum bidainin ila ajalim musamman fakatubuh wal yaktubum bainakum katibum bil adl wala yaba katibum an yaktuba kama allamahullahu falyaktub wal yumlilil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabghash minhu syai'an fa in kana ladzi alaihil haqqu syafi'an aw dha'ifan alaihil haqqu syafi'an aw dha'ifan aw la yastati'u an yummila huwa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada an tadilla indahuma fatudzakkira ihdahuma ujra wala ya'bash syuhada idza madu'u wala tash'amu an taktubu shaghiran aw kabiran illa ajali zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisha alaikum junahun alla taktubuh washhidu idza tabayatum wala yudorra katibun wala syahidun wa in tafa'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim.